Perkenalkan, nama saya Wawan Giri Irianto, unit kerja Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan NIP 1997/2020/1210007 dengan jabatan petugas ukur. Tugas individu kali ini adalah rangkuman materi MASN, pelayanan publik, dan WOG. ASN atau manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dasar hukum ASN, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang kepegawaian aparatur sipil negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN: A. Membuat gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Perlindungan dimaksud berupa 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, 4. Bantuan hukum. Hak ASN yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumpulkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI. Fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik ASN dan kode perilaku ASN. Kode etik perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, dan lain sebagainya. Sistem MET adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik ada pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Ini ada prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Kemenpan nomor 63 garis miring Kep garis miring M.Pan/7 tahun 2003. Pelayanan prima yang bisa disebut dengan excellent service, yang merupakan upaya instansi, organisasi, atau penyedia barang dan jasa menyampaikan informasi, pelayanan, dan produk itu sendiri kepada konsumen dengan sebaik-baik. Berikut ini adalah konsep dasar pelayanan prima. Ada attitude, attention, action, ability, accountability, affirmation, dan simpati. Dalam pelayanan prima tentu saja ada kendalanya. Berikut adalah kendala pengembangan pelayanan prima. Ada 13 kendala. Tolak ukur pelayanan prima ada transparansi, tanggung jawab, kondisi, partisipatif, dan kesamaan hak. WOG atau World of Government adalah pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut ini adalah pentingnya WOG dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan pertanahan. Berikut adalah cara WOG dalam pelayanan publik, diantaranya penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Berikut ini adalah tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, nilai budaya organisasi, serta faktor kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.